Malam NKRI. Selamat malam, murid-murid SDN 01 Pasir Muncang. Ayo, sudah pada tidur belum? Belajar anak-anak ya. Besok kan ulangan. Kita cari tahu yuk pendalaman materi ini ya. Tidak ada salahnya kalian juga harus persiapkan diri, dan apa salahnya kalau memang yang saya sampaikan itu bermanfaat. Sekiranya jemarinya ngelek atau ya tanda suka sebagai tanda terima kasih. Kita lanjut. Kisi-kisi bahasa Indonesia. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Karena hujan turun sangat deras, sejak pagi Andi memutuskan untuk tidak berangkat ke sekolah. Ia tetap belajar di rumah agar tidak tertinggal pelajaran. Meskipun suasana rumah cukup ramai. Setelah hujan reda, Andi membantu ibunya membersihkan halaman yang kotor akibat hujan. Nah, di sini ada tagihan atau permintaan anak-anak ya, saya ulang, permintaan. Tulislah dua contoh kalimat majemuk bertingkat terdapat dalam paragraf tersebut. Jadi ini merupakan bacaan yang kalimat majemuk anak-anak ya. Kalian bagaimana caranya? Ikuti dengan seksama ya, perhatikan ya. Ini biasanya ada kata penghubung, yaitu karena hujan turun sangat deras sejak pagi, Andi memutuskan untuk tidak berangkat ke sekolah. Ini merupakan contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, ia tetap belajar di rumah agar tidak tertinggal pelajaran. Kemudian yang ketiga, ia tetap belajar di rumah meskipun suasana rumah cukup ramai. Yang keempat, ada kata setelah hujan reda, Andi membantu ibunya membersihkan halaman yang kotor akibat hujan tentunya anak-anak ya. Jadi ada punya ciri-ciri khas ya. Kalimat majemuk itu yang bertingkat anak-anak ya. Kita perhatikan ya. Di sini ada kata penghubungnya yaitu seperti karena, meskipun, jika, ketika, setelah, dan seterusnya ya. Jadi mudah sekali kalian disuruh atau diminta membuat kalimat. Jadi kalian ini dibuatkan oleh Bapak sebanyak 4. Kalian diminta 2, maka kalian boleh 2 atau lebih ya. Ini kita lanjut. Yang nomor 2, mengapa kalimat Andi tetap belajar di rumah agar tidak tertinggal pelajaran termasuk kalimat majemuk bertingkat? Diminta penjelasannya anak-anak ya. Mudah sekali ya ini penjelasannya. Karena kalimat dua induk itu ya, saya ulang, karena kalimat dua induk, kalimat dan anak kalimat yang dihubungkan dengan kata agar ya. Di sana dalam teks ada kata agar ya, dihubungkan dengan kata agar. Agar itu supaya sama aja ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan puisi di atas, ini beda topik kan anak ya. Nomor 3 ini beda topik ya. Puisi berdasarkan puisi di atas, bagaimana perasaan penulis sebuah kata atau kalimat yang mendukung jawaban kalian. Nah, ini beda topik ya. Tentunya yang tadi ya. Ya, jawabannya perasaan penulis adalah kesepian, rindu, sedih, dan lain sebagainya ya. Lalu pendukungnya adalah kalimat hanya hayang, saya ulang ya, hanya bayang ya, yang menemani, yaitu kursi kayu di sebelahku tetap kosong, atau suara yang tak lagi terdengar ya, saya ulang ya, atau suara tak lagi terdengar ya. Ini sebuah puisi ya. Ini ilustrasi bahkan sebuah teks itu mencantumkan, karena puisinya terlalu panjang maka ini secara singkat seperti ini ya modelnya ya. Kemungkinan biasanya yang sering keluar ya. Ya kita lanjut. Yang nomor 4, berdasarkan teks tersebut tentukan ya pernyataan ini mitos atau fakta. Nah ya gitu ya. Kalau mitos itu ya sebenarnya
tidak benar-benar terjadi anak-anak ya. Kalau fakta ya realnya terjadi ya. Makan wortel dapat menyembuhkan mata minus. Jelaskan alasanmu. Nah ini berdasarkan anak-anak tentunya ya. Kita cari tahu ya. Jawabannya adalah mitos ya. Kenapa alasannya? Berdasarkan teks ya, sekali lagi berdasarkan teks ya, bukan ilmiah ya. Berdasarkan teks, secara medis wortel tidak bisa memperbaiki kelainan struktur mata seperti rabun, jauh, minus, melainkan hanya membantu ya, sekali lagi membantu menjaga kesehatan kornea. Paham anak-anak ya? Dan penglihatan pada cahaya redup atau samar-samar ya. Demikian anak-anak ya. Jadi bukan memperbaiki kesehatan mata, tapi membantu. Jangan salah paham ya. Jadi mitos ya. Ini kita lanjut. Apa peran sebenarnya dari vitamin A yang terkandung dalam wortel bagi mata menurut bacaan di atas ya? Kita tahu anak-anak ya. Jawabannya adalah berperan untuk menjaga kesehatan kornea dan membantu penglihatan pada cahaya redup atau remang-remang atau samar-samar. Baik, sampai di sini anak-anak ya, harus didengarkan seksama ya anak-anak ya. Yang nomor 6, sesuatu yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas meskipun ya belum terbukti kebenarannya disebut apa biasanya ya. Kita cari tahu anak-anak ya. Tentunya mitos ya. Biasanya kebenarannya belum teruji tapi masyarakat setempat itu mengakui ya. Ya itu mau walau alam anak-anak ya. Oke, nomor 7 ya. Frida berusaha tidak menangis padahal dia sangat sedih. Kalimat di atas merupakan kalimat majemuk bertingkat. Jenisnya, nah saya ulang ya, jenis hubungan kita cari tahu ya. Nah ini jawabannya anak-anak. Pertentangan atau perlawanan karena ada kata padahal. Nah, oke ya. Jadi jenisnya kata majemuknya adalah perlawanan ya. Ini kita lanjut. Kemudian nomor 8, kalah jadi abu, menang jadi arang. Ya, arti peribahasa di atas seperti apa ya? Tentunya sudah mudah menebak ya. Ya kalau kalah jadi abu, menang jadi arang ya. Kedua-duanya sama-sama merugi ya. Ini kita lanjut. Nah, tentunya ya, suatu pertengkaran atau pertentangan ya, kalah maupun menang sama-sama merugi atau menderita kerugian. Luar biasa ya. Nomor 9 ya. Teks di atas merupakan teks titik-titik merujuk pada kotak tip aman di dunia maya. Nah, itu ya. Ini rujukannya dari dunia maya, Nana ya. Kita jawabannya seperti apa? Ya, jawabannya adalah prosedur panduan informasi eksplanasi ya. Jadi itu nyata ya. Jadi kalau kita di media massa harus punya prosedur panduan informasi yang eksplanasi ya. Yang harus benar-benar jangan hoax gitu ya, Nana. Oke, nomor 10 atau nomor terakhir, Nana ya. Ini bobotnya luar biasa. Kalian nanti bisa diulang-ulang ya. Nomor 10, perhatikan kalimat berikut. Orang tua mengajarkan pentingnya menjaga privasi di dunia sosial. Nah, ini sering Bapak keluarkan ulangan seperti ini ya. Makna dari kata bercetak tebal yaitu ya, rahasia pribadi tentunya ya. Nah, Bapak kalau kemarin ada gambar gembok ya, misalkan gembok ya dikunci ya. Kebebasan pribadi, keadaan di mana seseorang itu tidak ingin diganggu atau diketahui urusan pribadi orang ya. Maka masing-masing orang punya privasi anak-anak ya. Bagaimana sampai di sini? Nanti bisa diulang-ulang sendiri ya, nak mandiri ya. Oke. Kita lanjut. Sekian, terima kasih dari Mr. Sam.